Oke nih ya. Kita mulai persiapkan alat tulisnya kalau ada yang mau dicatat. Kalau nanti juga Bapak kirim PowerPoint-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dimatiin dulu audionya ya supaya tidak tercampur aduk dan supaya jelas apa yang nanti Bapak bahas. Salam sehat, semoga semuanya diberi kesehatan selalu, dijauhkan dari corona ya, yang membandel ini corona yang membuat jadi Saya keluar bentar Pak. Kenapa? Mau pindahin ke laptop Pak. Kurang jelas, kurang Keluar jelas. dulu bentar Pak, mau pindah ke laptop Pak. Oh ya, Mau sok. pindah ke laptop Pak. Ya. HP-nya nge-lag Pak. Yo. Gak apa-apa, Bapak lanjutin aja, udah direkam deh ya. Kita bahas materi terakhir tentang kelainan atau penyakit menurun bagian ketiga. Minggu kemarin di PowerPoint kalian mungkin sudah mempelajari ya, minggu kemarin itu kelainan atau penyakit menurun yang terpaut oleh autosom ya, gen autosom atau alel yang ada di kromosom tubuh. Nah, sekarang kelainan atau penyakit menurun tapi yang terpaut Oke, ini kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang terpaut pada kromosom kelamin. Jadi kalau kromosom kelamin itu cuma ada 2 ya. Kalau enggak X ya Y. X itu untuk kromosom yang ada di laki-laki 1, yang perempuan juga ada 2 X ya, kromosom XX untuk perempuan, kalau laki-laki XY. Nah, untuk kromosom kelamin yang Y itu biasanya penyakit khusus pada laki-laki. Jadi intinya untuk kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang terpaut pada kromosom kelamin ini kelainan ini disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom X, biasanya diderita oleh perempuan atau laki-laki. Jadi kromosom X itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau terpaut oleh kromosom Y hanya diderita oleh laki-laki. Makanya kebanyakan penyakit menurun itu diderita oleh laki-laki, kebanyakan ya. Karena kalau perempuan penyakit menurun pada perempuan pasti laki-laki juga ada. Tapi kalau laki-laki perempuan nggak mungkin ada, tapi biasanya suka karier atau pembawa. Jadi perempuan itu lebih banyak membawa penyakit keturunan dibanding laki-laki. Kalau laki-laki lebih banyak yang menderita penyakit keturunan. Untuk kelainan yang terpaut kromosom kelamin ini ada 2. Yang pertama kelainan yang terpaut kromosom X ya, dan kelainan yang terpaut kromosom Y. Nanti kita akan bahas apa saja kelainan yang diturunkan terutamanya ini yang terpaut kromosom X dan kromosom Y. Terus nah ini yang pertama dulu. Ini kelainan yang terpaut kromosom X. Yang pertama ada buta warna atau color blind ya, CB. Jadi buta warna ini terpaut kromosom X. Nah, ini buta warna ini disebabkan oleh kelainan pada sel-sel kerucut mata sehingga tidak dapat mengenali warna-warna tertentu. Buta warna dibedakan menjadi 2 macam. Ada buta warna total. Nah, ini. Kalau buta warna total ini kelainan di mana mata tidak mampu mengenali semua warna. Jadi kalau penderitanya melihat dunia itu hitam putih, tidak berwarna, tidak indah gitu ya. Kalau kita ngelihat dunia warna-warni kan indah, tapi kalau yang buta warna total itu hanya hitam putih saja. Yang kedua ada buta warna parsial, ini kelainan di mata di mana mata tidak mampu mengenali warna-warna tertentu, misalnya warna-warna dasar ya, merah itu disebut protanopia, kalau buta warna hijau deuteranopia, dan buta warna biru tritanopia. Jadi hanya sebagian buta warna sebagian atau buta warna parsial itu. Untuk buta warna sendiri ini karakteristik genetisnya bersifat resesif. Jadi kalau resesif berarti di belakang ya, karena kan kromosom itu kalau perempuan ada 2 XX. Nah, biasanya buta warna untuk perempuan itu biasanya kebanyakan karir ya atau pembawa. Nah, buta warna kebanyakan
diderita oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki punya kromosom X-nya cuma satu. Jadi kalau misalnya laki-laki kena buta warna, ya udah X-nya kan cuma satu laki-laki. Jadi kebanyakan yang buta warna itu diderita oleh laki-laki. Seperti itu. Cuma di sini kalau ayahnya buta warna, dia pasti akan menurunkan kepada anak perempuannya. Ya, hanya menurunkan kepada anak perempuannya. Seperti itu. Kalau ayahnya buta warna. Nah ini untuk bagan kalian lihat di tabel ya. Ini di tabel ini untuk bagan dari genotip dan fenotip buta warna. Jadi kalau XY ini normal, nah kalau buta warnanya dia akan terpaut kromosom X CB ya, color blind. CB, C kecil, B kecil. Seperti ini. Dan ini laki-laki buta warna. Kalau perempuan XX-nya normal, nah kalau ada terpaut kromosom CB-nya di belakang atau resesif, ini disebut perempuan normal tapi pembawa. Dia normal tapi pembawa, bisa menurunkan ke anak laki-lakinya. Ya, seperti itu, atau anak perempuannya. Kalau untuk perempuan buta warna terpautnya 2 ya. Color blind-nya terpautnya 2 seperti ini. Kalian lihat di tabel. Oke. Kita lanjut. Ini contoh soal persilangan buta warna. Misalnya ada perempuan berpenglihatan normal, karir, menikah dengan laki-laki berpenglihatan buta warna. Tentukan persentase keturunan pertamanya. Nah ini jawabannya seperti ini. Kalau normal berarti normal karir berarti pembawa, makanya pembawa kromosom terpautnya di belakang 1. Kalau buta warna untuk laki-laki XCBY. Nah ini persilangan untuk gametnya, tabel persilangan. Nanti dihasilkan keturunan pertamanya. Kalau lihat dari tabel ini ada 1 orang wanita normal karir 25%, 1 wanita buta warna yang ini ya 25%, terus laki-laki normal 25% dan 1 orang laki-laki buta warna 25%. Jadi ini adalah kemungkinan presentase dari keturunan anak pertamanya. Itu untuk persilangan buta warna. Nanti ada soal latihan. Ya, nanti kalian patokannya ini aja. Ya. Terus ini contoh soal peta silsilah buta warna. Nah, nanti ini biasanya suka ada di ujian sekolah, soal-soal ujian sekolah. Kalau UN ada, biasanya keluar di UN untuk peta silsilah pedigree ya, peta silsilah buta warna. Jadi kalian nentuin gametnya. Misalnya nomor 1 ini kalau yang lingkaran dilihat keterangan nih wanita buta warna, yang persegi panjang ini laki-laki normal, ini lihat keterangannya. Nanti biasanya pertanyaannya berdasarkan bagian di atas, genotip individu nomor 1, 3, 4, 6, dan 7 genotip individunya apa? Seperti itu. Kalau nomor 1 ini wanita buta warna sudah pasti XCB ya, sudah pasti XCB seperti ini. Untuk yang ketiga ini normal, sudah pasti XX. Untuk yang nomor 4 ini laki-laki buta warna sudah pasti XCBY. Nomor 6 ini XCBY, jadi ini nomor 6 itu wanita tapi karir, wanita normal tapi pembawa. Dan nomor 7 ini juga XXCB ya, wanita karir buta warna. Karena di sini dilihat ada ayahnya seorang buta warna. Pokoknya ada yang buta warna pasti ada yang menjadi pembawa seperti itu. Sini jelas ya. Sebenarnya gampang sih. Nah, ini ada tugas 1. Sudah pernah tes buta warna? Ada yang sudah pernah tes buta warna? Belum. Nanti kalau misalnya kalian mau menjadi dokter, insinyur biasanya ya, teknik, apoteker, pokoknya bidang-bidang kesehatan, bidang kepolisian, tentara, biasanya dites buta warna dulu. Ini tesnya seperti ini. Ya. Silakan nanti kalian tugasnya nebak atau tulis apa yang ada di gambar ini, angka, huruf, atau tulisan, atau gambar. Coba kalian tulis apa yang kamu lihat dari gambar berikut. Ini gambar nomor 1. Ya, ini gambar nomor 1. Jangan disebutin, nanti kalian jadiin tugas, ditulis di kertas 2 lembar, disatuin dengan tugas yang kedua, nanti ada tugas yang kedua. Ya. Ini
angka ya. Ini yang 1, 2 angka. Yang ketiga juga angka. Ya. Kita contoh aja yang ke-1. Ini gambar nomor 1 angka berapa? 5. Oke. Kalau bisa ngelihat jelas berarti kamu bukan penderita buta warna. Tapi kalau salah menjawab, ada indikator atau indikasi kamu buta warna. Bisa sebagian, bisa total. Sebagiannya itu bisa warna merah, biru, atau hijau. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Makin ke sini makin susah ya. Pokoknya kamu mikir nomor 6 itu apa itu. Kalau salah nanti Bapak lihat jawabannya apa gitu. Oke, ini ya tugasnya. Kita lihat. Ini tes buta warna yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini apa? Tulisan ya. Yang 8 apa ini? Gambar hewan. 9 juga gambar hewan sama. Dan yang ke-10. Oke. Perhatikan dengan jelas. 7 sudah pasti kelihatan satu kata ya. Nomor 8 itu ada hewan, 9 juga ada hewan, dan 10 itu ada sebuah benda. Udah bisa nebak ya? Udah bisa nebak ya? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama buta warna, keturunan penyakit menurunnya. Yang kedua ada hemofilia. Ada yang tahu hemofilia apa? Hizka, Taki, Alerido, Raja, hemofilia tahu apa? Yang lain? Hemofilia ini merupakan kelainan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka. Jadi darah penderita tidak memiliki zat anti hemofilia globulin sehingga tidak mampu membentuk tromboplastin. Jadi tromboplastin ini merupakan substansi dalam pembekuan darah. Masih ingat tentang proses pembekuan darah ya? Seperti itu. Ada tromboplastin, trombokinase, fibrinogen, fibrin. Nah, yang hemofilia tidak punya anti hemofilia globulin, jadi tidak bisa membentuk tromboplastin. Artinya ketika luka tidak akan bisa menutup atau kering sehingga darah akan terus menetes atau keluar. Itu hemofilia. Karakteristik genetisnya bersifat resesif, terpaut pada kromosom X. Laki-laki hemofilia bergenotip X H kecil Y. Nah, untuk wanita bergenotip homozigot XH kecil hemofilia bersifat letal sehingga tidak pernah ada di dunia. Jadi hemofilia ini biasanya diderita oleh laki-laki. Kalau perempuan biasanya meninggal sebelum dilahirkan. Ya. Jadi sekali lagi hemofilia ini diderita oleh laki-laki. Kalau perempuan biasanya karir atau pembawa. Kalau ada wanita atau perempuan yang menderita hemofilia, biasanya dia bersifat letal atau meninggal sebelum dilahirkan. Itu ya. Jadi tidak pernah ada di dunia. Paham ya? Ini contoh soalnya. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir atau pembawa, bagaimanakah sifat anak-anaknya? Dan ini contoh soalnya seperti ini. Jadi sifat anak-anaknya itu, anaknya ada 4 misalnya, 1 wanita normal, 1 wanita normal karir, 1 laki-laki normal, dan 1 laki-laki hemofilia. Ya, untuk yang ini nih salah ketik di sininya ya. Nah, ini harusnya X nggak pakai H tapi XY. Hanya itu harusnya di atas kecil. Itu untuk contoh soalnya. Oke, ini ada sindrom Fragile X. Ini juga sama terpaut kromosom X, merupakan keterbelakangan mental akibat terjadi pelekukan pada ujung lengan panjang kromosom X. Lihat di sininya ya. Cirinya, ini ciri penyebabnya gen mutan yang bersifat resesif. Anak-anak dan orang dewasa dengan sindrom ini bisa memiliki gangguan fisik, intelektual, dan perilaku seperti perkembangan yang terlambat atau autisme. Kelihatan gambarnya ya, ini anak autisme biasanya punya sindrom Fragile X.
terus telinga yang besar dan menonjol, dagu dan dahi yang menonjol, testis yang besar pada laki-laki, kelenturan sendi yang abnormal, terus menderita wanita bisa mengalami menopause pertengahan usia. Jadi kalau yang menderita sindrom Fragile X ini, kalau pada wanita dia sudah menopause pada usia maksimal 30 tahun ya. Menopause itu kan harusnya 50 sampai 60 tahun. Tetapi karena dia punya sindrom ini, dia sudah menopause 30 tahun itu sudah menopause seperti itu. Atau bisa juga si wanita ini tidak akan memiliki keturunan ya, seperti itu. Atau mandul. Itu untuk ini. Ada lagi distrofi otot. Ini ciri-cirinya. Kelainannya ini tidak adanya satu jenis protein otot distrofin sehingga otot melemah dan kehilangan keseimbangan badan. Umumnya penderita meninggal di usia kurang dari 20 tahun. Laki-laki penderita distrofi otot dapat lahir dari ibu normal karir yang bersuami normal. Jadi kebanyakan perempuan itu karir ya, pembawa penyakit keturunan. Karena X-nya 2XX ya, bukan X tunggal kayak laki-laki, tidak berpasangan. Nah, ini distrofi otot bentuknya seperti ini ya, distrofi otot. Jadi mengalami kehilangan keseimbangan, bisa lumpuh ya, bisa lumpuh. Seperti itu. Oke, itu penyakit distrofi otot. Ada lagi sindrom Leschinian, sindrom Leschinian ya. Cirinya dikendalikan oleh A resesif, selalu terjadi pada laki-laki, terus penderita mengalami defisiensi enzim hiposaktin guanin, menyebabkan sakit encok parah, gangguan ginjal, kencing batu, degenerasi motorik, gerakan berulang-ulang, wajah meringis, gangguan mental. Biasa sindrom ini sindrom yang paling ekstrim ya, karena bisa melukai diri sendiri. Orang-orang dengan penyakit ini biasanya tidak bisa berjalan, melukai diri, termasuk menggigit dan memukul kepala. Ada juga yang bisa sampai menyirami diri sendiri dengan air panas atau mencolok matanya sendiri dengan benda tajam. Jadi sindrom ini biasanya mengganggu mental dan perilaku, tapi dengan ekstrim. Makanya biasa suka diikat, kalau di rumah sakit suka diikat karena takutnya melukai diri sendiri, berbahaya ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari sindrom Leschinian. Contohnya gangguan ginjal, terus pada sendi-sendi di kaki. Ini mukanya seperti ini ya, tangannya seperti ini, kelihatan bibirnya ya. Ini untuk sindrom. Kita lanjut. Ada anodontia. Anodontia ini kelainan yang menyebabkan penderita tidak memiliki gigi ompong. Anodontia dikendalikan oleh alat resesif, semuanya resesif. Ini normal karir dan ini contoh ya, contoh diagram persilangan. Untuk laki-laki yang normal menikah dengan wanita yang pembawa atau karir. Jadi nanti anaknya itu 25% semua. 20% normal, 25% karir, 25% laki-laki normal, dan 25% laki-laki anodontia. Nah, jadi anodontia ini tidak memiliki gigi. Ya, bisa dari sejak kecil, bayi, terus tidak tumbuh giginya sampai dewasa. Sampai tua dia tidak akan punya gigi seperti ini. Oke, ada lagi gigi defektif. Ini ciri-cirinya email gigi defektif tersusun dalam lajur-lajur vertikal yang tidak merata, keras dan kasar. Kelainan pada email gigi ini dikendalikan oleh alel dominan. Kalau tadi alel resesif, ini alel dominan. Laki-laki yang memiliki satu gen dominan XE, E-nya E besar, ini E itu artinya gigi defektif ya, atau hemizigot memiliki derajat gangguan email lebih parah dibandingkan dengan wanita dengan satu gen dominan, atau heterozigot XE besar, XE kecil. Hemizigot ini adalah genotip yang mengandung gen tunggal tidak berpasangan, contohnya laki-laki. Jadi laki-laki itu disebut juga gen tunggal atau hemizigot karena tidak berpasangan ya, X dengan Y. Makanya kebanyakan penyakit keturunan itu diderita oleh laki-laki. Ada amolar. Ini cirinya kelainan pada gigi yang ditandai dengan penderita kelainan ini tidak memiliki gigi geraham. Kelainan sifat yang menyerang gigi ini disebut faktor keturunan yang terpaut pada kromosom X. Genotip amolar bersifat resesif. Fenotip amolar hanya akan muncul dari genotip dengan homozigot resesif.
Keturunan laki-laki yang mewarisi sifat amolar akan langsung mengalami kelainan ini, sedangkan perempuan tidak langsung mengalami kelainan ini. Perempuan yang mewarisi sifat amolar dapat menjadi penderita atau pembawa sifat. Itu untuk amolar. Tidak memiliki gigi geraham. Jadi dia punyanya gigi depan aja. Seri sama gigi taring. Gerahamnya nggak ada. Jadi untuk mengunyah tidak bisa. Untuk mengunyah tidak bisa. Jadi gigi geraham depan sama ini yang belakang ini nggak ada. Untuk yang amolar. Ada anenamel. Anenamel ini sama masih di gigi, tapi giginya tidak beremail, ya. Kelainan ini dibawa oleh gen yang bersifat dominan pada kromosom X. Gen G menentukan gigi normal, sementara gen G besar itu menentukan penderita anenamel. Tidak punya email gigi ya. Gigi kekurangan lapisan email sehingga giginya berwarna coklat dan lebih cepat rusak. Jadi biasanya cirinya giginya coklat. Kayak gigi penderita perokok berat, gigi perokok berat itu kebanyakan coklat ya, seperti itu. Jadi rusaknya bukan, tapi ini keturunan. Kalau gigi perokok berat itu tidak diturunkan walaupun coklat misalnya. Tapi kalau anenamel dia giginya berwarna coklat tapi diturunkan gitu karena dia terpaut kromosom X. Seperti ini. Ini yang normalnya XG kecil ya. Jadi kalau G kecil itu normal. Kalau G besar berarti bisa penderita, bisa pembawa. Seperti itu. Nah, seperti ini. Dia tidak punya lapisan email yang putih di sini. Ya, semuanya I. Coba lihat giginya. Pada belum sikat gigi tuh, Reja. Bagus. Nah, itu emailnya ada di sini. Email gigi kalian bagus ya. Walaupun ada yang belum sikat gigi ya, Bu Naga. Kita masuk iktiosis. Iktiosis ini kelainan genetik yang menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi kulitnya itu pecah-pecah kayak sisik ikan. Ya. Makanya disebut sebagai fisikalis, penyakit sisik ikan atau penyakit kulit ikan gitu ya. Disebabkan oleh penumpukan berlebihan dari protein pada lapisan atas kulit, kreatin. Jadi numpuk kulit tuh lama. Harusnya kan ganti kulit. Ini enggak lama, akhirnya numpuk sehingga kulitnya jadi bersisik. Nah, seperti ini. Ya, kulitnya jadi kayak kulit ikan. Seperti itu. Makanya kebanyakan harus kelembaban dijaga. Makanya kalau wanita suka pakai hand body ya. Pakai hand body seperti itu agar kulitnya terjaga tidak kering karena nanti takutnya iktiosis. Tapi kalau iktiosis itu kan keturunan ini. Kalau kalian mah karena memang nggak pernah mandi, misalnya nggak pernah pakai tidak pernah pakai hand body, akhirnya kulitnya hurik di gini nih. Tapi ini beda ya, seperti ini. Nah, ini di lutut. Bagus ya, tapi kelihatan motifnya bagus gitu. Ya. Bagus tapi kelihatan jadi lebih aneh gitu ya. Jadi mutan itu kalau di dunia superhero, mutan itu memiliki kekuatan orang yang mutan itu. Tapi kalau di yang sebenarnya di dunia yang sebenarnya mutan itu ya kelainan atau penyakit keturunan. Ya. Kalau di X-Men mutan itu bagus, X-Men itu kan mutan semua. Yang kedua ini kelainan yang tertaut pada kromosom Y. Tadi yang X ya, ini kromosom Y. Jadi kromosom Y itu berarti yang menderita laki-laki semua. Yang menderita laki-laki semua ini ya. Ciri-cirinya ini kelainan yang tertaut pada kromosom Y hanya diderita oleh laki-laki. Terus pada laki-laki hanya terdapat satu kromosom Y sehingga gen yang mengendalikan kelainan ini tidak berpasangan dan tidak dibedakan apakah dominan atau resesif. Nah, itu. Jadi sifat yang disebabkan oleh gen yang terpaut kromosom Y disebut Hollandrick. Sifatnya disebut Hollandrick. Khusus laki-laki. Kelainan atau penyakit keturunan khusus pada laki-laki. Apa saja? Ada namanya hipertrikosis. Ini kelainan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari daun telinga, wajah, atau anggota tubuh lainnya. Usianya tumbuh rambutnya beragam-ragam. Ya, ada yang dari lahir sampai masa pertumbuhan. Ya, misalnya balita seperti itu. Laki-laki hipertrikosis sudah pasti akan memiliki keturunan anak laki-laki hipertrikosis, sedangkan anak perempuannya normal. Untuk perempuannya normal semua ya. Kenapa? Karena terpaut kromosom Y, gitu ya. Nah, biasanya dijumpai banyak di India, Pakistan. Untuk laki-laki hipertrikosis bergenotip XY
H besar T. Ya, ini hipertrikosis. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya rambutnya banyak. Seperti itu. Kayak serigala ya. Kayak Wolverine. Mungkin Wolverine itu salah satu mutan yang punya penyakit hipertrikosis. Ya, Wolverine. Tahu Wolverine kan ya di X-Men. Tuh seperti ini. Ini yang paling banyak. Tuh, ya. Dan ini biasanya diturunkan gitu. Bagus ya? Banyak rambutnya itu. Ini semua ya, semua ini hampir semua badan itu. Tapi lebih banyak di kepala. Itu. Oke, kita lanjut. Ada histerik gravior. Ini kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang mirip duri landak. Nah, ini ya. Di X-Men juga ada manusia landak itu. Mungkin dia juga penyakit ini, histerik gravior. Sifat rambutnya dikendalikan oleh gen resesif H kecil G kecil, tapi di kromosom Y terpautnya X Y Hg. Nah, gen dominan Hg-nya normal rambutnya seperti ini. Kelihatan jelas ya? Jadi seluruh tubuh kecuali muka ya, seluruh tubuh itu rambutnya keluar kasar, panjang, mirip duri landak. Itu histerik gravior. Ada lagi Webbed toys. Webbed toys ini kelainan di mana adanya pertumbuhan selaput di antara jari-jari mirip selaput renang di antara jari-jari katak. Jadi di sininya ada selaput ya. Mungkin ini disebut manusia katak ya. Di X-Men juga ada manusia katak. Dibawa oleh gen resesif